Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah Praktikum Grafik dan Visualisasi. Alhamdulillah, kita ketemu lagi hari ini. Kemarin kita ketemu di kelas teori grafik dan visualisasi, dan hari ini kita ketemu lagi di Praktikum Grafik dan Visualisasi. Mudah-mudahan Anda semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tetap semangat, ya. Apalagi baru selesai Lebaran, ya. Anda mungkin kuliah sambil di mejanya banyak cemilannya, ya. Bagus kalau yang tidak Lebaran, apalagi namanya, berkunjung ke rumah temannya dan kuliah bareng di situ, ya, sambil cemal-cemil. Banyak kue Lebarannya itu, banyak kacangnya. Oke, saya lihat sudah hadir semuanya. Helen baru masuk, tadi Fakita izin, udah pulang kampung. Dasar kampungan dia. Ya, ya karena kemarin tidak bisa pulang kampung, jadi sekarang baru pada pulang kampung. Oke, hari ini kita akan lanjut, ya. Kebetulan materi praktikum kita yang minggu lalu sebelum pertemuan sebelumnya, sebelum libur Lebaran itu ada tidak berhasil, ya. Kita bikin grafik forecasting tapi belum berhasil, ada yang saya lupa, ya, ada kesalahan sedikit. So, hari ini kita akan lanjut, ya. Kita akan ulangi materinya, masih tetap dengan data yang sama. Saya harap Anda masih punya data ini, ya, masih simpan, ya. Ya. Masih punya datanya? Masih, Pak. Masih, ya? Dibuka sekarang, ya. Yang pakai laptop, silakan dibuka sekarang. Oke. Ini saya sudah jelasin datanya, sumbernya dari mana. Ini kita dapatnya dari World Bank, ya. Kemudian searching-nya dari mana lagi? Ingat? Data search, ya. Bentar, saya lupa nama websitenya. Ini dia, data search google.com, ya. Jadi ketika Anda membutuhkan dataset, ya, sejumlah mau melakukan eksperimen, apalagi untuk visualisasi, ya. Kalau kita bikin visualisasi tanpa kita membuat data sendiri, kita bisa eksperimen dengan mengambil dari dataset search ini, ya. Kita cari aja apa yang kita mau coba explore datanya, kemudian kita coba buatkan visualisasinya. Nah, lewat sini saya dapatkan data ini, ya. Lewat data search itu saya dapatkan data ini. Jadi kita bisa dapat data apa saja. Nah, kebetulan data ini adalah informasi atau data tentang private sector indicator. Jadi indikator-indikator yang menunjukkan perkembangan sektor privat. Sektor privat itu swasta, ya, bisnis swasta. So, kita akan coba ya, kita sudah sempat main-main dengan data ini kan. Ternyata dia punya banyak kategori, ya. Dia punya banyak kategori, kemudian tahunnya itu bervariasi antara 1988, ya, 1998, ya. 1998 sampai 2019 itu berapa puluh tahun, ya. Nah, lumayan kalau kita menggunakan data ini sebagai latihan untuk membuat visualisasi time series. Nah, kali ini seperti yang minggu lalu, ya, seperti pertemuan sebelumnya, kita akan membuat forecasting dari data ini. Saya kira untuk explore data ini sudah, ya. Ini tinggal kita masukin ke pivot table, ya. Lalu kita bisa lihat, oh ternyata kategorinya seperti ini, ya. Nah, sekarang saya harus cleaning up dulu data ini, ya. Data ini sebenarnya sudah lumayan bersih, ya. Nah, cuman di atas ini masih ada karena ini CSV, ya. Ini ada field yang
Ini ada kode sebenarnya, tapi kita nggak butuh yang ini. Saya hapus yang baris ini, ya. Jadi Anda silakan buka lagi, atau mungkin punya Anda sudah pivot table ya, karena minggu lalu sudah kita masukkan jadi pivot table. Nggak apa-apa, ya. Saya ulang saja supaya nanti Anda juga ingat bagaimana menggunakan pivot table. Oke. Sebenarnya kalau ini mau dibersihin juga country ISO 3 ini sebenarnya satu ke satu ya, Indonesia IDN, karena semua ini adalah Indonesia. Judulnya aja Private Sector Indicator for Indonesia gitu ya. Jadi semua negaranya ini Indonesia. Kalau kita mau buang, ini juga boleh, nggak apa-apa. Ya, karena pasti semua data ini adalah data Indonesia. Kecuali kalau ada negara lain, ya, mau dibandingkan, mau digabungkan, boleh saja. Ya, so biar aja dulu di sini. Nanti siapa tahu Anda punya keperluan untuk tugas-tugas berikutnya. Terus Anda mau coba bandingkan dengan beberapa negara, misalnya ambil data yang serupa, ya, kemudian tambahkan ke sini, gitu, sehingga datanya bukan cuma Indonesia. Kalau begitu berarti country name dan country ISO-nya nggak bisa kita hapus, ya kan? Tapi sebenarnya country name atau country ISO ini salah satunya saja kita pakai, cukup, ya. Ya, saya biarkan saja seperti itu. Nah, sekarang saya prepare dulu supaya ini ready for data table. Ya, ini supaya ready for data table. Kita ke di sini dulu data. Oh, belum. Ini dulu ya. Dia harus jadi data table dulu ya. Insert ya. Ini insert table. Ini kita jadikan table dulu ya, karena ini baru data tadinya dari CSV ya, CSV, separated value. Jadi datanya teks, satu baris teks. Jadi per baris begitu. Lalu setiap barisnya dipisahkan dengan tanda koma untuk nanti di dalam Excel ini otomatis dipisahkan sebagai kolom. Ya, mungkin untuk yang menggunakan Excel versi 2016 di sebelum 2016 ke belakang itu harus sedikit ada dialog ya untuk kasih tahu Excel ini separatornya apa, ya. Padahal jelas-jelas koma separator gitu ya, separatornya adalah koma. Nah, tapi di versi 2016 ke belakang itu sudah otomatis mengenali CSV, jadi komanya langsung dipisah dalam kolom-kolom. Oke, saya jadikan table dulu, ya. Otomatis nih dia langsung nyari ini table, ya. Saya cancel dulu. Saya taruh di mana saja dalam table ini karena strukturnya sudah baku, sudah terstruktur, ya. So saya tinggal taruh pointernya, kursornya di dalam mana saja, di sel mana saja. Yang penting menyentuh table ya, jangan di sini, ya, jangan di sini. Terus insert table. Otomatis dia langsung kenali ini semua tabelnya ada 1.700 baris ke bawah, ya. 3.700, 3.000 bukan 1.700, 3.774 data, ya, di luar termasuk headernya. My table has header. Kita kasih tahu dia bahwa baris paling atas adalah header. Lalu oke. Yap, sekarang dia sudah jadi table. Ya, enaknya sudah jadi table, kita bisa langsung select di sini sebenarnya kategorinya. Nih, ini adalah semua kategori, banyak banget ya. Kategori-kategori indikator untuk melihat bagaimana perkembangan, bagaimana kualitas, bagaimana tingkat bagaimana nilai atau berapa besar volume usaha dari sektor private di Indonesia. Tinggal kita pelajari ini sebenarnya ceritanya apa gitu kan untuk setiap indikator di sini. Ya. Oke. Jadi ini adalah filter. Ini sudah jadi table. Nah, sekarang saya jadikan dia sebagai ini mau diganti namanya boleh. Ya, mau diganti namanya ini table 1. Saya mau ganti jadi private sektor indikator. Boleh? Boleh.
ya. Jadi sekarang namanya private sector indicator, ya. Oke, sekarang supaya lebih nyaman untuk kita bikinkan grafik, ya, visualisasinya, kita jadikan dia sebagai sebuah pivot table. Masih di insert, ya. Kalau tadi kita di table design untuk ganti namanya, ya. Kemudian filternya. Sekarang kita kembali ke insert, lalu pilih pivot table. Nah, otomatis dia langsung pilih table kita. Table-nya tadi saya sudah ganti jadi private sector indicator, ya, table range-nya. Nah, kemudian saya pilih new worksheet supaya dia bikin sheet yang baru, ini tidak terganggu, ya. Lalu oke. Yap. Sekarang kita ada di worksheet untuk pivot table. Nah, kita sudah tahu bahwa data kita itu terdiri dari sejumlah kriteria, ya, yang akan sulit kalau kita melihat semua kriterianya sekaligus. Ya, gitu. So, kita harus melakukan filtering supaya kita bisa memfilter kriteria ini, kriteria ini, kriteria ini, dan data itu akan muncul per kriteria. Maka ini adalah field, ya, ini adalah field, ini adalah judul-judul kolom otomatis, country name, country ISO 3, year, indikator home, indikator name, indikator code. Ya, itu kan semuanya ada di sini tuh, yang atas ini nih. Ini country name, country ISO, ya, year, indikator name, indikator code, dan value. Ya, nah sekarang saya masukkan indikator name sebagai filter. Ya, jadi di sini adalah pilihan indikator name. Ya, sehingga nanti kita bisa melihat data satu persatu dari setiap indikator. Dan masing-masing indikator itu punya data dari tahun berapa sampai tahun sekian, gitu ya, 1999 kalau nggak salah. 2019. Oke, saya cancel dulu karena ini belum selesai. Lalu data barisnya kita mau tahun pasti, ya. Jadi data setiap tahun ini 19, oh ternyata dari 1960. Ya, sampai 2019. Ada indikator yang punya data dari tahun 1960. Ya, kemudian kita bikin value-nya adalah value. Saya taruh value di value. Ini dia. Nah, ini adalah sum of value. Jadi semua nilai value untuk 1960 itu dijumlahin. Ini nggak ada maknanya, ya. Jadi sambil kita pahami datanya sekali lagi, ya. Ini nggak ada maknanya, ya. Ini adalah semua nilai. Jadi kalau kita lihat lagi tabelnya di sini ada tahun 2018, ada value di sini, ya. Ada value di sini 2018, ada value di sini, kemudian di bawah sini ada lagi 2018, ya. Ada value di sini. Value yang tadi sama value yang ini itu belum tentu kriteria yang sama. Misalnya ini lagi, di sini ada lagi 2018. Ini ada value 10 di sini. Lihat, di sini 10, di atas sini berapa? Di atas sini 2018 38, sekian. Di atas sini 2018 mana tadi? Ini 5,19. Itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau begini, ini dijumlahin semua tuh angka-angka, ya. Jadi ini tidak punya makna. Kenapa? Karena kita di sini indikatornya semua. Coba kalau kita pilih indikator yang lain, ya. Kita pilih indikator apa yang kita bisa ngerti, ya. Karena ini kan orang ekonomi nih, ya. Ini datanya orang ekonomi. Biaya ekspor, biaya impor, export value index, ya, export value index, high teknologi ekspor, ini menarik.
ya, ekspor teknologi tinggi. Oke. Nah, ini ya, tapi ini indeks, jadi persen. Ya, ini indeks. Kalau indeks itu biasa angkanya dalam persen, ya, pecahan. Jadi 12, sekian persen, 10, sekian persen, ya. Dari 2010 sampai 2018. Terlalu sedikit. Coba kita ganti lagi filternya. Tarif rate, tax payment, pembayaran pajak. Oh, ini menarik. Ya, pembayaran pajak. Oke. Hey, ini jumlah. Kok jumlah pembayar pajak cuma 53? Atau jenis pajak ya? Mungkin ini jenis pajak nih. Jenis-jenis pajak. Jadi ada 53 jenis pajak. Ya, segitu. Anda belajar ekonomi. Coba yang lain yang mungkin kita lebih bisa pahami. Ya, wah, udah bawah toh ini, sudah T. Ini abjad. Ini bisa kita besarkan supaya tidak terpotong. Agriculture raw material export. Ini angkanya menurun. Ya, saya sudah ini contoh kemarin ya. Ini angkanya menurun. Dari 45 terus ke belakang tinggal 4. Kenapa? Karena strategi perdagangan itu selalu mengupayakan supaya ekspor material atau bahan mentah itu minimal. Jadi dikurangi, yang kita ekspor adalah barang jadi supaya nilainya lebih tinggi. Jadi kalau ini kita mau pakai forecasting, mungkin tidak bagus karena dia grafiknya menurun. Paling kita tahu kapan dia nol, gitu ya. Computer communication and oke. Ini ekspor, ya, ekspor peralatan komunikasi dan komputer. Ya, ternyata kita ada ekspor juga alat komunikasi dan komputer. Oke, ini datanya. Ya, tinggal kita pilih-pilih kriterianya di sini. Ya, saya kasih kecil. Oh, bisa. Tapi jadi jelek. Nah, misalnya data ini yang mau kita coba kutak-atik, ya, kita jadikan ini sebagai table, sebagai chart. Saya pilih datanya, ya, saya pilih datanya, kemudian Alt F1. Oke, ini ini lagi ada fenomena ya, ada fenomena. Saya kasih besar ini, saya taruh di sini. Jadi kita harus paham tentang data dulu ya. Misalnya ini kasusnya begini. Barangkali kalau kita mau bikin ini menjadi sebuah forecast, ya, ini datanya sedikit agak bias. Kenapa? Karena di tahun 1998 di sana ada krisis ekonomi Indonesia. Ya, 1997, 1998 itu krisis ekonomi. Jadi sebenarnya nilai ekspor kita sebelumnya itu ada, tapi kemudian tiba-tiba anjlok sampai, wah, ini karena ini terlalu lebar. Ya, ekonominya anjlok ya sampai rendah segini, tapi kemudian setelah 98 kemudian naik ya 99, 2000, 2001, 2003 seterusnya sampai 2017. Nah, jadi kalau misalnya ini kita mau jadikan kita mau jadikan prediksi ya, forecasting, kita mesti bersihkan dulu datanya. Ya, kita mesti tahu apa yang terjadi di 98 ya. Lalu kemudian kita buang tuh data sebelum 98. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau bikin forecasting,
ini nanti bisa dianggap bahwa ini musim, ya. Jadi fluktuasi ini turun kemudian naik, kan begitu. Forecasting itu kan nanti dia melihat dari kecenderungan, ya, kecenderungan bahwa ini naik, maka kalau kenaikannya sekian, sekian tahun ke depan itu berapa angkanya, ya. Kemudian bisa juga dibuat kalau ada periode, ya, ada musim ini misalnya, ya, maka nanti grafik berikutnya juga akan ada pola seperti itu. Padahal momen di sini itu bukan musim, ya. Misalnya ini adalah data sepanjang tahun di mana ada data musim panas, musim hujan gitu ya. Kalau dia produksinya musim hujan terus padi meningkat atau padi menurun misalnya, nah sehingga itu bisa jadi prediksi bahwa kalau musimnya sekian dia turun, kalau musimnya ini dia naik gitu. Nah itu valid gitu ya, karena memang secara musim dia naik turun. Ya, tapi kalau yang ini bukan musim, ya, bahkan kita berdoa kuat-kuat supaya 98 itu tidak terjadi lagi, gitu kan? Maka supaya tidak bias, data 98 ke belakang ini mestinya kita buang. Oke, ya, di banyak kriteria kayaknya seperti itu ya, karena semuanya ngambil dari 19 sebelum apa 1990-an sampai 2017 2019 gitu. Ya berarti kan melewati 98. Ya, itu. Kalau kita bikin forecast-nya nanti ini dianggap misalnya ini dianggap sebuah musim juga. Ternyata padahal itu bukan. Ini sebuah momen yang kita harap tidak terjadi lagi. Ya. Oke, coba kita lihat, kita ganti dengan kriteria yang lain. Saya ganti dengan kriteria yang lain. Domestic credit, kredit lokal ya, ini kredit untuk swasta. Percent of GDP. Coba kita lihat. Nah, lagi-lagi kan, ya, lagi-lagi lihat ya, ini kebetulan fenomenanya, ini data yang unik ya, karena ada fenomena 98. Lihat, lagi-lagi 98 patah di sini. Ya, ini adalah kredit domestik untuk private sector dalam persen. Ya, ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Tapi tek patah di 98 lagi gitu. Ya, turun tiba-tiba di 98. Baru kemudian naik lagi pelan-pelan. Ya, nah ini kalau misalnya kita bikin prediksi keseluruhan data ini itu nanti ini dianggap seperti pola gitu ya, seperti pola ini akan berulang. Padahal kan kita berharap ini tidak terulang. Ya, so untuk jenis data seperti ini barangkali kita lebih bagus buang dulu ya, buang dulu data 98-nya. Oke, paham ya sampai situ ya. Kebetulan kita dapat sampel datanya yang unik karena ada momen di mana tahun 98 itu ada peristiwa di Indonesia yang menyebabkan krisis ekonomi. Oke, kita tetap pakai data ini. Ya, kita tetap pakai data ini, tapi supaya tidak bias, supaya nanti prediksinya, forecastingnya itu tidak bias, ya, ini kita ambil dari 2000 aja, ya, 2000 sampai 2018. Ya, ini adalah kredit domestik untuk private sector. Jadi ini aja yang kita ambil dalam persen, ya. Tapi harus kita cleaning, datanya kita bersihkan dulu supaya tidak bias. Jadi data sebelum 98 atau biar enak kita ambilnya dari 2000. Ya. Maka saya copy ini semua. Nggak usah jumlahnya ya, nggak penting jumlahnya. Saya ambil ini, terus saya bikin sheet baru. Ya. Saya paste di sini. Oh, tunggu dulu. Saya ambil dengan judulnya biar enak.
Saya ambil, oh sudah ya, sudah. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini, ya, ini data kita, ya, ini data kita. Tapi saya cuma mau ngambil dari 2000, ya. 9899 saya tidak ambil. Jadi saya buang ini, Ctrl Min, up. Oke. Nah, ini data yang mudah-mudahan sudah bersih dan tidak menyebabkan bias. Oke. Saya jadikan grafik Alt F1. Mengapa demikian? Oh, ini karena skala. Ini tahunnya di bawah. Bentar. Ini kita modifikasi dulu, select data. Row labels kita buang, ya, kita remove. Nah, ini dia datanya. Oke, kemudian kategori aksisnya edit, kita ambil ini. Oke. Nah, ya, seperti ini. Oke, lihat ini tinggal sepotong dari data yang sebelah tadi ini ya. Jadi mulai dari sini sekarang 2000 sampai 2018 ya. Ada bukit sedikit di sini, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, terus naik. Gitu kan? Gitu. Ini ya, sama. Tapi datanya hanya 2000. 99 ke belakang kita nggak pakai. Ya, jadi perhatikan datanya. Kalau misalnya Anda mau bikin forecasting, perhatikan dulu jangan sampai data yang ada itu bias. Ya. Nah, kalau kita mau membuat forecasting prediksi, maka ini harus kita jadikan XY. Ya. Tipe datanya kita jadikan XY. Mana dia? Change chart type. Saya jadikan XY. Ini. Ya, ini dia. Mau pakai garis boleh. Yap, datanya berubah. Ya, kita bisa rapikan sedikit skalanya karena misalnya tidak ada di bawah 15, maka skala mungkin kita buang di bawah 15. Saya klik ini, kemudian saya edit akses, ya. Saya edit aksesnya, more option. Ini minimumnya, maksimumnya, salah, yang ini ya, saya pilih yang ini. Ini minimumnya jangan 0, maksimumnya 45 nggak apa-apa ya, tapi minimumnya kalau 0 di sini terlalu banyak kosong. Saya bikin 15. Salah. Ini 45 ya tetap ya. 45 ini yang 0-nya saya ganti jadi 15. Oke. Ya. Terus yang bawah ini kita pakai ini 1998, saya ganti jadi 2000. Ini ganti jadi 2018. Oke.
Ya. Nah, sekarang kita mau bikin ini menjadi regresi, ya, prediksi. Nah, ini mau kita buat untuk jadi grafik prediksi, ya. Ini visualisasi untuk prediksi. Kalau kita mau jadikan ini visualisasi untuk prediksi, maka kita mesti hidupkan yang ini, ya. Di sini ada trend line, ya. Trend line kita aktifkan, maka kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat di sini ada garis, ya. Di sini ada garis yang menunjukkan kecenderungan atau tren, ya. Garis ini adalah garis fungsi regresi. Jadi ini dihitung berdasarkan regresi. Mana dia? Jadi kalau Anda pernah belajar statistik ya, sudah ya. Ya, regresi linier. Regresi linier itu regresi itu adalah hubungan antara dua melihat apakah ada hubungan antara dua variabel X dan Y. Kalau antara X dan Y itu hubungannya erat, berarti setiap perubahan di nilai X menyebabkan perubahan di nilai Y. Gitu kan? Berarti kemudian perubahannya di X berikutnya perubahannya mendekati garis ini. Ya, tidak terlalu jauh. Maka itu berarti nilai X terhadap Y itu signifikan, artinya memang ada hubungan, berpengaruh. Tapi kalau misalnya setiap X berubah, Y-nya berubah juga, tapi tidak beraturan, ya, ada yang menjauh, ada yang mendekat dari garis regresi ini, dari garis kecenderungan ini, itu berarti antara X dengan Y itu tidak ada hubungannya. Ya, itu biasanya orang pakai untuk menganalisis seperti itu. Nah, ini kebetulan kelihatan bahwa ini regresi, ini ada hubungan. Kita lihat di sini. Tunggu, ini ganti dulu ya warnanya ya. Ini kita ganti warnanya supaya kelihatan color. Saya ganti apa? Biru. Oh, bukan. Ini untuk anunya, untuk tick mark-nya ya, tick mark-nya. Oh, sudah cocok ya. Biru, biru gelap. Jadi garis biru itu adalah datanya, ya, mesti diganti juga titik-titiknya. Titik-titiknya kita ganti. Ini lain mana tick mark-nya? Ini, oh ini marker ya, sorry. Ini marker, ya. Markernya, fill-nya kita ganti jadi apa? Purple, ya, supaya nyambung dengan biru. Kemudian bordernya kita pakai purple juga. Tunggu dulu, ini kayaknya satu saja yang berubah. Tuh kan, satu saja yang berubah. Purple. Cocok nih tadi biru. Ini marker, ya. Saya lupa markernya dulu. Kemudian kita ganti color-nya jadi purple. Bingkai garisnya juga jadi purple. Oke. Ya, ya seperti ini. Nah, yang garisnya terserah kita mau pakai apa. Sekarang kita kembali ke trend line-nya.
Ya, kembali ke trend lainnya. Di sini ada linear, ada eksponensial. Ini adalah fungsi-fungsi regresi yang berbeda. Ya, nanti buka lagi. Saya buka more option di sini. Ya, trend line. Nah, di paling bawah, mana dia? Ini ya. Ini eksponensial, linear, logaritmik, dan seterusnya. Ya, di paling bawah kita mau supaya ditampilkan display equation. Ya, ini dia. Ya, ini apa? Ini adalah grafik fungsi. Apa? Ini adalah fungsi dari garis trend line. Ya, kalau dia Y sama dengan X, itu berarti trend line-nya 45 derajat gitu ya. Ya, 45 derajat. Jadi setiap perubahan 1X, maka Y juga naik 1. Perubahan 2X, Y juga naik 2. Itu berarti di sini Y sama dengan X. Masih ingat itu ya? Ya. Nah, di sini Y sama dengan 1,1 sekian kali X min 2320 gitu. Ya. Nah, oke, ini adalah fungsi yang menghasilkan trend line ini. Ini sebenarnya dapatnya dari analisis regresi. Oke, kemudian di bawahnya ada lagi. Ya, saya kembali ke sini, trend line. Di bawahnya ada lagi display R square. Apa ini R square? Saya besarkan hurufnya ya, supaya kelihatan. Ya, R square ini adalah apa ya? Kalau intinya begini, saya lupa istilahnya. Kalau dia mendekati 1, maka seandainya begini, seandainya seandainya garis ungu ini membentuk garis lurus persis bertumpuk dengan trend lainnya, maka ini 1. Artinya data itu semuanya melekat dan sejalan dengan trend line. Maka dia 1. Ya, kalau dia mendekati trend line, dia akan mendekati 1. Tapi kalau ini mendekati 0, berarti antara X dengan Y itu tidak ada hubungan. Ya, kalau seperti itu, maka trend line ini tidak bisa kita pakai untuk prediksi. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang ini bisa kita pakai untuk prediksi. Kenapa? Karena R-nya mendekati 1. Artinya memang setiap tahun ada perubahan terhadap nilai Y. Ya kan? Kalau misalnya perubahannya acak banget, ya, berarti nanti R-nya itu mendekati 0. Ya, di bawah 0,5 barangkali. Itu kalau kita bikinkan forecast-nya, bikinkan apa? Prediksinya itu akan jadi bias, ya, karena datanya sebenarnya tidak signifikan, bukan signifikan, tidak ada hubungan antara Y sama X sama Y-nya, ya, perubahan X itu tidak teratur, nilai Y itu terhadap X itu tidak teratur. Ya, sederhananya begitu. Nanti Anda buka lagi lah teori statistik tentang regresi. Nah, sekarang kita lanjut dengan membuat grafik forecast-nya. Ya, bagaimana cara membuat grafik forecast-nya? Saya bikin di sini, saya tambahin data di sini. Ya, tahunnya kita mau tahun berapa? Misalnya, saya mau tahun sampai 2025. Jadi saya selanjutkan ini sampai 2025. Oh, 2026. Oke. Ya. Kemudian saya bikin di sini ya. Saya bikin di sini agak jauh ya, di sini kolom yang baru. Saya masukkan rumus ini. Jadi saya ambil ini. Nggak usah ambil Y-nya, saya bikin di sini sama dengan ya. Dari sama dengan, ingat di Excel itu formula kita gunakan sama dengan Ctrl C, Ctrl V. Ya,
Ini tidak dianggap formula karena ada notasi yang tidak sesuai dengan formula. Jadi ini kalau seandainya numerik semua, ini dianggap formula, tapi ini numerik campur X, ya, numerik campur X. Jadi tidak bisa dianggap sebagai formula. Maka saya ganti. X-nya saya ganti. Pertama ini saya taruh dalam kurung. Ya, kalau begini kan berarti 1,16x itu berarti 1,16 dikali dengan x, ya, sorry, dikali dengan x. Yang mana x-nya? X-nya adalah angka tahun, karena sumbu x-nya adalah angka tahun. Ini sumbu x. Oke, enter. Nah, ini dia. Ups, formatnya saya samakan dulu. Ya, terus saya copy ke bawah. Inilah angka prediksi sampai tahun 2025 berdasarkan data yang ada. Berdasarkan data yang ada dengan tren lainnya, kecenderungannya, ya, regresinya. Nah, sekarang ini kita tambahkan ke dalam data. Ya, kita tambahkan ke dalam data. Saya ambil begini, mudah-mudahan tidak salah ya. Saya taruh di sini, ya, Ctrl V. Ups, salah. Ini saya ambil, Ctrl C, terus dalam grafik saya Ctrl V. Nah, ini dia. Tunggu dulu, kenapa dia tidak masuk tahunnya? Bentar, ini tahunnya enggak diambil. Ulang dulu. Ini saya pindahin ke sini ya. Coba. Kan enggak muncul di ujung sini, harusnya dia terputus. Tunggu. Coba ini skalanya saya ganti sampai skala ya. Axis option skalanya sampai 2025. 2025. Oke. Terus data ini saya modifikasi dulu, ya. Saya select data. Harusnya bisa langsung masuk ya. Select data. Ini ya, series 3. Ini series 2 yang mana? Series 2 saya remove. Oke. Series 3. Saya ambil ulang ya, seriesnya X value-nya saya ambil. Ya, X value-nya saya ambil ini, tahunnya. Ya, ini saja. Oke. Kemudian
Tunggu, apa yang salah? Saya cancel dulu. Waduh. Series 3 saya remove. Remove dulu ya. Saya pakai cara ini. Add. Cancel dulu. Ini lagi kepilih sih. Escape dulu. Chat design. Select data. Ini series 3 yang mana? Ini saya ganti dari 2019. Ya. Terus ini saya ambil, oke, dia dapat 41. Ini ya. Oke. Oke. Nah, ini dia. Ya, harusnya dia masuk seperti ini. Oh, ini angkanya 45-nya kekecilan ya. Ini 48. Jadi mesti kita ganti lagi nih skalanya. Ya, lihat di sini 48, tapi di sini sudah tadi manual kita bikinnya 45. Ya. Jadi saya edit dulu ini supaya range-nya, axis option, range-nya tidak 45 lagi, tapi saya ganti jadi 50. Nah, ini dia. Oke. Ya, ini adalah prediksi, tapi karena prediksi itu menurut tren lainnya, maka dia kelihatan menempel pada tren lain. Ya, karena kita pakai fungsi yang ini kan. Oke, saya tidak usah pakai legendnya, saya hapus legendnya. Plot area-nya saya perbesar. Nah, inilah grafik prediksi dari 2020 sampai 2019 sampai 2025. Ya, jadi kalau misalnya trennya seperti ini, sebenarnya tren itu sudah menunjukkan kecenderungan, ya kan? Sudah menunjukkan bahwa ini bakal naik seperti ini berdasarkan data kemarin, tanpa ada faktor yang berubah, ya, tidak ada parameter yang berubah. Tapi mungkin kalau seperti ini agak kurang agak kurang akurat gitu, ya, kurang akurat. Jadi kita mesti sesuaikan, ya. Tunggu dulu. Kalau seperti ini dia selalu linear, ya. Dia selalu linear. Jadi prediksinya kaku gitu ya. Pokoknya seperti ini. Padahal dalam polanya sebenarnya ada yang naik turun gitu ya. Ada nggak tahu faktornya apa, yang jelas di sini ada naik turun. Misalnya ini ada kecenderungan periode 5 tahun misalnya. Periode 5 tahun goyang, 5 tahun goyang. Kenapa 5 tahun goyang? Karena barangkali di situ ada pemilihan kepala daerah, di situ ada pemilihan presiden dan sebagainya, ya, ganti menteri dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan mungkin akan menyebabkan ada perubahan situasi, ya, gitu. Sehingga kalau dia lurus begini rasanya kok tidak terlalu bisa dipercaya kira-kira, ya, karena kita forecast itu kan apakah ini memang akan naik seperti itu. Ini terlalu optimis. Ya. So, kita akan bikin forecast lagi yang berbeda, ya, tapi tidak pakai cara ini. Ya, ini cara sederhana. Kita bikin forecast-nya seperti ini dengan menggunakan fungsi regresi. Ya. So, coba kita lihat dulu. Saya ambil data yang sama, ya, saya bikin data baru. Saya bikin data baru, saya copy datanya yang sama.
Saya copy datanya sama, ya. Data sama 2018 saja ya, karena 2019 kan itu buatan kita tuh setelah menggunakan fungsi regresinya, fungsi grafiknya, fungsi garis apa trend line-nya. Tes. Oke. Tunggu, itu ada di sebentar, saya cari dulu ya. Saya lupa menunya. Gimana? Saya lupa di mana dia punya untuk prediksi. Insert. Waduh, ada tools di sini di Excel yang langsung bisa bikin prediksi. Bentar. Ini Alt F1. Kalau saya switch, ini salah datanya, ya. Saya switch lagi, select datanya saya edit, ya. Row labelnya saya buang. Kemudian yang saya ambil, oh ya sudah ini ya, tadi row labelnya udah. Ini oke. Ya, ini garisnya. Bentar ya. Ini juga apa? Select data dulu. Select data, saya mau ambil labelnya. Ya, ini edit. Saya ambil tahunnya. Oke. Tunggu, saya lupa Ki. Tunggu nah. Tunggu, saya cari arsip dulu. Saya lupa menunya. Ada menu yang tak itu langsung jadi prediksi. Ini. Ya, linear forecast. Ya, ada linear forecast. Ini kalau ini, nah ini dia. Ya, tapi tunggu dulu, saya ganti dulu ini jadi XY ya. Ini bisa juga Pak, linear forecast.
Tapi bukan ini, bukan ini. Sorry, saya kontrol Z dulu. Karena ada dialog box-nya, seingat saya. Ada dialog box-nya. Tunggu sebentar. Sabar, 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 sabar. Mana ya? Tadi yang ini trend line. Ini trend line-nya hidup. Sepertinya ini. Bentar, jangan-jangan saya salah itu lagi. Ini chart type-nya saya ganti dulu jadi XY ya. Chart type-nya saya change menjadi XY. Dengan garis. Oke, terus skalanya yang ini kita ganti jadi 2000. Axis option, ini terlalu lama, 2000. Nah, yang belakangnya biar dulu otomatis. Atau kita sudah langsung ganti jadi 2025. Terus ini 15, ya, minimumnya jangan 0, tapi ambil 15. Maksimumnya kita pasang 50, karena tadi ada kecenderungan lebih tinggi, atau 60. 60. Coba kita lihat. Trend line, linear forecast. Sepertinya bukan. Arsipku juga enggak ketemu saya. Sorry, saya lupa. Ini ya, ini kalau nggak salah. Seingat saya ada itunya, ada apa? Ada ada dialog box-nya. Gimana ya? Formula data di sini. Bentar ya.
Saya lupa betul. Di mana ya? Data. Oh, di sini data. Bentar. Ini dulu saya pilih ya, sembarang tempat di sini. Data. Tunggu, ada di sini katanya. Oh, ini. Sorry, ini dia. Ya, tadi saya sudah buka data. Jadi kita tinggal taruh aja di sini. Ya, tinggal taruh aja di sini, terus kita forecast sheet. Nah, ini dia. Satu tombol ini, ya. Tapi saya lupa, ini tadi saya nggak lihat. Saya buang dulu ini. Ya, saya buang dulu ini, nggak pakai. Jadi, ya, sebenarnya sama, tapi tadi saya pakai cara ini supaya kita tahu dari mana forecast itu kita dapatkan. Ya, tapi sebenarnya kita bisa bikin lebih cepat dengan ini. Ini, forecast sheet. Ya, di menu data ya. Forecast, oke. Ini dia. Nah, ini kan ada kotak dialognya. Ya, N-nya berapa? Ya, N-nya saya mau 2025. Dia ngitung sekarang nih. Tunggu, komputerku jadi lambat. Ya, sorry, ini ingat ya, forecast sheet. Nah, ini dari data yang kita punya, dia membuat prediksi, dia membuat forecast. Ini juga pakai linear regression ya, regresi linear. Ini grafik ini yang sama dengan kondisi kita tadi, ya, yang sama dengan yang kita contoh di sebelah. Tapi ini pakai maksimum minimum. Jadi kalau optimistik gitu ya, bahwa ada kenaikan, maka dia akan naik seperti ini. Kalau sedikit pesimis, mungkin akan ada penurunan seperti ini. Ya, nah kita bisa bikin option di sini, ada option. Ini yang saya ingat ada dialog boxnya. Saya geser ke atas. Ya, N-nya 2025, startnya 2020. Ya, startnya 2020. Sorry, berapa? 2000, startnya 2000. Startnya 2000. Kenapa? Oh, sorry. 2000, dia tadi 2019, ya. 2018, oke lah, baiklah. Ini. Jadi dia mulai start prediksinya dari 2018. Oke, kemudian ini ya, ada yang disebut dengan seasonality. Seasonality tadi yang saya bilang, ini ada prediksi, ada fluktuasi ya, naik turun. Ya, jangan-jangan fluktuasi ini karena ada sesuatu momen yang periodik sifatnya, artinya 5 tahunan, 10 tahunan. Atau kalau misalnya ini adalah produksi pangan, ya, itu periodenya biasanya musim, ya. Pada musim hujan dia turun, pada musim kemarau dia agak naik gitu. Nah, itu yang dia sebut di sini seasonality. Ya, jadi jangan-jangan ada musim gitu, ada periode musiman. So, kalau saya bilang di sini detect automatic, ya, ini maka dia akan menggunakan tunggu dulu, bukan ini, cuma set manually. Ini session ya, ini recurring. Jadi periodenya ini berapa tahun misalnya? Saya ambil 5. Ya. Nah, lihat ini prediksi berdasarkan season ya, season ya, season 5 tahunan gitu. Ya, 5 tahunan. Maka dia anggap ini.
Atau mungkin ini 10. Ups, udah jadi deh. Ntar. Belum selesai, saya sudah enter. Copy ulang. Tadi belum selesai, saya sudah enter jadinya. Berantakan. Bukan berantakan, belum selesai. Ya, saya ambil lagi ini, kemudian saya ulang forecast sheet. Ya, ini jangan lupa ya, jangan lupa lagi ya. Saya tadi lupa. Nah, ini dia. Ya, buka optionnya. Oke, ini 2025. Ya, kemudian ini set manually. Terus saya naikkan ini jadi 10. Ini dianggap periode 10 tahunan. Jadi periode 10 tahunan barangkali ini kenanya, ini kan 2020, ya 2018. Jadi dia akan melihat 2008 itu ada kecenderungan turun gitu. Ya, ini 2008 ada kecenderungan turun, maka dia turun juga di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak selalu lurus, ya, dia akan melihat kecenderungannya berdasarkan pola yang kemarin. Ini. Oke, ya. Klik. Maka dia akan bikinkan tabelnya, lalu dia bikinkan chartnya. Inilah grafik forecast-nya, ya, grafik prediksinya. Nah, pada prinsipnya, ini sebenarnya sama dengan yang kita kerjakan di sebelah, bedanya adalah kalau di sebelah kita menggunakan linear regression, ya, sehingga kita tidak melihat sessionnya, kita tidak melihat seasonnya, ya, kita melihat pola musimnya, ya, kemudian kita juga tidak bisa melihat maksimum dan minimum prediksinya, jadi optimistik sama pesimisnya gimana, ya, itu. Nah, ya terserah, nanti mau pakai yang mana, saya cuma tunjukkan bahwa kita bisa membuat prediksi dengan cara ini, ya, walaupun ini terlalu linear, ya, kadang-kadang orang ragu kalau apa iya sih bakal naik terus, ya, atau cara yang ini, pakai cara ini juga lebih simpel, lebih gampang. Oke? Ya, ini tinggal kita rapikan saja dia punya akses more option. Ini jangan, ini 20 ya. Axis option, ini jangan 0, tapi saya ambilnya 15. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kita menggunakan grafik linear seperti ini atau mau gunakan forecast ini, ya. Tapi untuk tugas Anda hari ini, ya, Anda latihannya begini. Anda bikin dulu apalagi pivot table, ya. Saya minta Anda bikin 2 pivot table, jadi 2 pivot table, ya, yang nanti Anda bisa milih yang satu kriterianya berbeda dengan yang lain. Jadi pilih, misalnya ini satu pivot table kan kriterianya ini, ya. Terus bikin lagi pivot table yang kedua di sheet yang berbeda untuk kriteria yang lain lagi. Jadi misalnya ambil lagi kriteria apa, bebas ya, bebas. Tapi kalau bisa jangan yang sama dengan ini, ya. Lalu datanya Anda copy, Anda ambil, misalnya begini, dibuang dulu yang 98 ke belakang, ya, misalnya ambillah dari 2000, berarti
buang datanya, maka munculkan sheet yang seperti ini ya. Ini. Ya toh, ini data yang sudah dibuang tahun yang momen krisis ekonomi 98. Ya, lalu buatlah prediksi forecast ya, grafik forecast dengan dua cara tadi. Ya, dengan dua cara tadi. Dua cara tadi adalah satu menggunakan regresi linear seperti ini, pakai fungsi ini, dan yang kedua adalah ini. Oke? Ya, paham? Jadi akan ada 4 grafik, ya, 4 grafik forecast, ya, ada 4 grafik prediksi. Jadi 2 kriteria yang berbeda, masing-masing Anda buat dengan 2 cara. Ya, ini buat latihan kan? Ya, jadi kriteria yang pertama Anda pilih ya, bebas aja pilihnya, saya nggak tentukan. Ya, terus Anda bikin menggunakan regresi linear tadi, ya, menggunakan fungsi regresinya, dan yang kedua menggunakan forecast sheet-nya. Ya, jadi masing-masing kriteria ada ini, ya, ada ini dan ada ininya. Ini dan ini. Tapi layoutnya dibikin rapi ya. Jangan seperti ini. Saya cuma susun begini supaya Anda bisa lihat aja. Jelas dulu? Ya? Jelas dulu? Jumlah sheet-nya jadinya berapa ya? Dari pivot table kan sudah 2 pivot table-nya. Ya, terus nanti masing-masing ada 2 lagi ada 2 lagi forecast-nya kayak gini, ya. 1 pivot table-nya jadi 6 ya, 6. Tapi ini data asli ya, ini data asli, ya. Ini data asli jangan hilang. Ini pivot table-nya, ya. Ini pivot table-nya. Ya, nggak usah dibikin grafik di pivot table, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, kemudian ini forecast 1, ini forecast 2. Oke? Ya. Ini bakal jadi, ini misalnya kriteria yang lain. Jadi sebenarnya kan ini nggak kepake, saya delete. Delete. Jadi untuk satu kriteria, satu indikator, ya, untuk satu indikator sebenarnya terbentuk 3 sheet. Pertama, sheet pivot table-nya, kemudian sheet prediksi, ya, prediksi dengan regresi linear ini, dengan fungsi regresinya, dan prediksi menggunakan forecast sheet. Jadi satu kriteria yang kita sebut kriteria itu kan ini kan, satu kriteria, satu indikator ini, itu 3 sheet jadinya kan. Oke, jelas ya Natasha ya? Ya, jadi nanti Anda bikin lagi. Ini kan harus bikin pivot table baru lagi untuk dapat untuk memilih kriteria yang lain lagi. Ya, kriteria yang lain lagi. Ini jangan dihapus ya, karena saya akan membandingkan datamu di sini dengan data di sini. Ya, saya akan membandingkan. Jadi ini jangan dihapus. Sebenarnya kan bisa. Anda pilih kriteria di sini, terus langsung copy paste datanya dan bikin sheet baru. Bisa, hanya dengan satu pivot table. Ya, tapi jangan. Masing-masing kriteria Anda lengkap, jangan dibuang pivot table-nya. Ya, supaya saya masih bisa cross check. Apakah ini sama dengan ini? Gitu ya. Apakah ini sama dengan ini? Gitu. Ya, maka untuk kriteria kedua ini Anda mesti bikin pivot table yang baru. Jadi ada 6 sheet, tambah sheet aslinya jadi 7. Ya, sheet aslinya yang ini jangan dihapus. Ya, kalau ini dihapus pivot table-mu hilang pasti. Oke? Jelas ya? Oke. Tahun Anda bebas, mau sampai 2025, mau sampai 2030, saya nggak tentukan. Tapi minimalnya 4 tahun. Ya. Biasanya sih prediksi maksimal itu 5 tahunan sih, nggak usah sampai 10 tahun, itu biasanya tidak valid nih, ya, karena banyak faktornya, ya. Bebas, ya.
Oke, Cindy, 98 kan tadi saya katakan data kita itu kebetulan data di Indonesia ya, di mana 98 ada krisis ekonomi ini. Jadi kalau ini kita masukkan nanti dia bias, gitu kan? Nanti kalau bikin seasonnya ya, dibikin seasonnya nanti dia jadi dianggap bahwa ini musim gitu. Maka buang 98 ke belakang atau mulailah dari 2000. Ya, mulailah dari tahun 2000. Oke? Ada lagi? Silakan. Pak, Subjek saya tulis di chat ada ya. Pak, Ya. saya punya Microsoft Word lama, tidak ada itu forecast sheet. Bagaimana ya? Kalau Trendline ada ya? Trendline ada ya? Ada, Pak. Ada Trendline. Ya, berarti kau nggak bisa latihan dengan forecast sheet-nya. Ya udah nggak apa-apa. Ya berarti cuma satu. Ya, nggak bisa bikin forecast sheet-nya. Ya, Pak. Ya, apa boleh saya buat? Juga, ya. Excel lama juga, Pak. Ya, nanti saya bisa tahu dari kau punya file kan, makanya filenya dikirim. Excel-nya ya yang dikirim ya, jangan screenshot ya. File Excel-nya yang dikirim, nanti saya tahu bahwa ini versi Excel-nya berapa. Ya, jadi hanya untuk yang Excel versi lama terpaksa nggak bisa latihan pakai forecast sheet. Ya, it's okay. Ada lagi? Atau kamu coba gini, kolaborasi sama temennya yang pakai Excel baru yang ada forecast sheet-nya, terus kamu kirimin datamu, ya, ke data Kopas tadi, dikirim, itu kalau dikirim tetap dalam Excel, terus, iya tapi bukan kamu yang latihan, janganlah, percuma, ya. Kayak tadinya bilang mau minta tolong temannya yang buat kan, tapi tujuannya jadi nggak cocok. Ya, nggak usah, ya, yang tidak bisa ya nggak usah. Oke, jangan minta tolong temannya, itu nggak ada gunanya. Ya temannya aja yang jadi pinter lagi. Oke, ada lagi? Nanti dari Excel-nya saya tahu, dari file Excel yang kalian kirim itu nanti saya tahu bahwa ini memang nggak bisa atau bisa. Ya. Ada lagi? Silakan. Oh, waktunya sama ya, sampai nanti malam jam 11.59 ya, paling lambat. Cepat kok, ya. Cepat. Yang lama itu kan cuma yang ini, ya, yang pakai regresi linear ini. Tapi lama juga seberapa kok. Ya toh? Jadi Anda bisa kerjakannya cepat. Kirim email paling lambat jam 11.59 nanti malam. 23.59. Oke, subjek saya sudah tulis di chat. Ya. Saya tulis ulang. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk hari ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini lanjutan dari yang materi minggu lalu ya. Minggu lalu ada kesalahan. Jadi kesalahan yang minggu lalu itu adalah karena tipe chartnya yang saya tidak rubah jadi XY. Makanya dia tidak membaca nilai sumbu X sebagai data. Ya, gitu. Bar chart itu nilainya cuma yang ini, yang dianggap nilai itu cuma yang ini.
ya. Jadi kalau kita bikin grafik untuk prediksi, apalagi menggunakan regresi begini, maka sumbu X-nya yang kebetulan angka tahun itu tipe data chart-nya, tipe chart-nya adalah tipe XY, ya, tipe XY, supaya tahunnya dibaca sebagai data. Oke, itu kesalahannya yang kemarin. Videonya tergantung seberapa cepat ini ready ya. Tadi mudah-mudahan koneksi agak bagus. Ini tadi saya sempat buka YouTube agak sedikit lalap ya. Saya usahakan secepatnya ya. Pokoknya ini selesai dia, karena kan dari Google Meet itu ada notifikasi itu bahwa videonya udah ready atau belum ya. Bukan ready atau belum, videonya udah ready. Kalau ready dia ada notifikasinya. Setelah itu baru saya upload. Itu biasanya sekitar setengah sampai 1 jam ke depan. Oke? Ya, saya kira demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Silahkan Anda coba sesuai dengan yang saya sudah tentukan. Oke? Selamat belajar. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Makasih, Pak. Kasih. Kasih, Pak. Kasih.